Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Orang-orang siang. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, di hari-hari yang semakin sulit dan jahat menjelang akhir zaman, kita perlu lebih menjaga diri kita agar tidak terjerumus ke dalam jebakan-jebakan yang dipasang iblis. Kita diingatkan agar tidak terlena, melainkan harus senantiasa berjaga. Hiduplah seperti orang yang sadar selayaknya di siang hari, dan bukan seperti orang yang tertidur di malam hari. Tema utama kitab Tesalonika adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Mengenai waktu kedatangannya yang tidak diketahui, Paulus menasihatkan agar jemaat hidup dalam kewaspadaan. Khususnya di ayat 8 ini, ia menyadarkan jemaat mengenai identitas diri mereka sebagai orang-orang siang dan bukan orang-orang malam yang hidup dalam kegelapan dan keputusasaan. 3 hal penting ini, yaitu iman, kasih, dan pengharapan, merupakan ciri hidup orang-orang siang, yaitu mereka yang telah percaya kepada Yesus dalam menanti kedatangannya. 1. Hidup oleh iman. Berbaju sirahkan iman. Paulus membicarakan perlengkapan rohani, yaitu iman yang teguh sebagai baju sirah yang melindungi organ tubuh yang vital dari serangan musuh. Iman berarti orang Kristen harus bersikap siaga dalam menanti kedatangan Kristus, sebagaimana seorang tentara juga selalu bersikap siaga dalam segala hal. Sadarlah bahwa hari-hari ini adalah masa peperangan rohani, di mana iblis terus berusaha menjatuhkan orang percaya dengan berbagai cara. Untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, jemaat di Tesalonika telah hidup dalam iman, sebagaimana dijelaskan dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9. Istilah berbalik dari berhala-berhala kepada Allah menunjukkan pada pertobatan sejati, yaitu metanoia, dengan berpaling dari kehidupan lama kepada kehidupan baru dengan segala perbuatan yang baik. Hidup oleh iman berarti mengalami kelahiran baru dengan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 2. Hidup dalam kasih. Kasih merupakan salah satu ciri utama orang-orang siang. Pertama-tama adalah kasih kepada Allah, dan selanjutnya nampak hubungannya dengan sesama. Paulus menyampaikan kebanggaannya terhadap jemaat di Tesalonika sebagai buah pelayanannya, karena kasih mereka kepada Allah terwujud dalam pelayanan kepada Allah yang hidup dan yang benar. Bandingkan 1 Tesalonika 1 ayat 9b. Mengenai kasih harus diutarakan kepada jemaat Tesalonika, karena ada beberapa di antara mereka memiliki pemahaman yang salah tentang sikap dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Mereka hanya berfokus kepada diri mereka sendiri dan mencari kepuasan hidup, sehingga kasih kepada sesama menjadi pudar. Jemaat hanya memikirkan keselamatannya sendiri dan sama sekali tidak memiliki belas kasih kepada mereka yang belum diselamatkan. 3. Hidup berpengharapan. Jemaat Tesalonika menghadapi berbagai hal yang menyebabkan tekanan, pergumulan, bahkan penganiayaan. Dengan kata lain, hidup yang mereka lalui sama seperti yang kita lalui zaman ini. Namun jemaat di Tesalonika memiliki pengharapan yang pasti. Sebuah pengharapan yang didasarkan pada keselamatan yang Kristus telah perbuat bagi mereka. Sebuah pengharapan yang menunjukkan pada janji terbesar, yaitu keselamatan dari murka Allah. Bandingkan pasal 1 ayat 10. Lebih dalam, ayat ini mengungkapkan ciri seorang anak siang, berketopongkan pengharapan keselamatan. Ketopong menjaga pikiran kita dari panah-panah musuh. Pikiran mengarahkan perisai dan pedang dan semua gerakan dari tubuh. Karena itu,
Pikiran harus dilindungi agar dapat menjadi prajurit yang efektif. Iblis menyerang pikiran dengan panah apinya agar orang percaya tidak fokus untuk mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua. Seharusnya orang percaya memikirkan bagaimana Injil dapat diberitakan sampai kepada segala bangsa. Namun iblis mengacaukannya dengan hal lain yang menyimpang dari fokus utama. Sahabat Iktus, sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan, Tuhan menginginkan kita untuk menjadi orang-orang siang yang senantiasa berjaga-jaga menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Memiliki iman di dalam Yesus Kristus, hidup dalam kasih kepada Allah dan sesama, serta berpengharapan akan hidup kekal adalah ciri khas yang harus ada dalam diri kita sebagai orang-orang siang. Saya bersyukur karena iman saya kepada Kristus adalah baju zirah yang melindungi saya dari tawaran dunia yang jahat di zaman ini. Saya dapat berdiri dan menang karena Kristus ada di dalam hati saya. Menjelang kedatangan Kristus, kasih saya kepada Allah dan sesama seharusnya semakin bertambah. Bahkan pengharapan tertinggi saya bukan hanya saya menerima keselamatan kekal, tetapi juga segala suku dan kaum dan bahasa mendengar Injil dan diselamatkan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, bila mana saya memulai kehidupan dalam iman yang menjadi ciri bahwa saya adalah orang-orang siang? Apakah kasih kepada Allah dan sesama terpancar dalam hidup saya? Adakah pengharapan tertinggi saya bukan hanya saya diselamatkan, tetapi keselamatan bagi segala bangsa? Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang telah saya responi melalui pengalaman pertobatan saya, berbalik dari kehidupan lama kepada hidup baru di dalam Engkau. Saya tidak mau berorientasi pada diri saya sendiri, tapi hidup saya adalah pelayanan saya kepadamu dan kepada orang lain yang ada di sekeliling saya. Tolong saya ya Tuhan, agar fokus pengharapan saya tetap kuat tertanam, yakni segala suku bangsa menyembah-Mu saat kedatangan-Mu kelak. Amin. Menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali dengan iman, kasih, dan pengharapan. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.